warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putriani Yusuf. Saya dari kelas 1G jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama adalah pengertian prinsip pengelolaan kelas. Dalam menciptakan pengelolaan kelas yang baik, guru harus memahami beberapa prinsip dalam pengelolaan kelas. Menurut KBBI, prinsip ialah asas atau pokok dasar dalam berpikir maupun bertindak. Prinsip pengelolaan kelas adalah beberapa pedoman fundamental dalam memanajemen kelas guna memperkecil kemungkinan adanya gangguan dalam pembelajaran. Menurut Jamarah tahun 2006, terdapat dua faktor yang mempengaruhi seorang guru dalam pengelolaan kelas, yaitu faktor internal dari dalam peserta didik dan faktor eksternal dari luar peserta didik. Di antara faktor internal peserta didik ialah berhubungan dengan kepribadian seperti perilaku dan emosi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Masing-masing peserta didik memiliki kepribadian yang berbeda-beda dengan peserta didik yang lain. Hal inilah yang menjadi ciri khasnya tersendiri. Sementara faktor eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan kelas adalah jumlah peserta didik. Apabila jumlah peserta didik dalam kelas tidak terlalu banyak, maka kemungkinan adanya gangguan dan konflik antar siswa semakin kecil. Semakin banyak jumlah peserta didik, semakin besar pula kemungkinan terjadinya gangguan dalam pembelajaran. Dalam pengelolaan kelas diperlukan beberapa prinsip yang harus dikuasai oleh seorang pengajar agar pembelajaran dapat terlaksana secara optimal. Dengan demikian, proses belajar mengajar akan dapat mencapai hasil sesuai dengan hasil yang diharapkan. Seorang guru harus menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran, kemudian dikembangkan dalam aktivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah tujuan prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, prinsip pengelolaan kelas juga bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Dengan demikian, proses tersebut akan dapat berjalan dengan efektif dan terarah, sehingga cita-cita pendidikan dapat tercapai dan demi terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun kegiatan pengelolaan fisik dan pengelolaan sosial emosional merupakan bagian dalam pencapaian tujuan pembelajaran dan belajar siswa. Kemudian yang ketiga, ada strategis penerapan prinsip pengelolaan kelas. Strategis pembelajaran merupakan susunan aktivitas yang terdapat pada proses pembelajaran yang berkaitan pengelolaan guru dengan pengelolaan siswa di kelas, pengelolaan aktivitas pembelajaran, pengelolaan lingkungan belajar, pengelolaan sumber belajar. Uraian strategis pengelolaan kelas dalam pembelajaran adalah untuk mewujudkan situasi atau keadaan suatu kelas yang optimal dan kondusif. Seorang pendidik diharapkan mampu menciptakan situasi atau keadaan yang membuat siswa nyaman dalam pembelajaran. Yang kedua, berusaha menghentikan perilaku siswa yang menyeleweng. Ketika dalam proses pembelajaran, seorang guru menemukan siswa yang menyeleweng atau menyimpang, maka guru tersebut harus berusaha menghentikan penyimpangan tersebut dengan menganalisis permasalahan, kemudian menyelidiki dan memahami penyimpangan perilaku tersebut. Yang ketiga, menerapkan disiplin kerja untuk mengantisipasi pelanggaran yang terjadi dalam kelas dengan menerapkan disiplin kerja yang berpacu pada disiplin tata tertib kelas. Yang keempat, mewujudkan keharmonisan hubungan antara guru dengan siswa. Pengharmonisan hubungan guru dengan siswa memiliki konsekuensi terhadap pengelolaan kelas, terutama dalam meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keempat, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas dalam rangka meminimalisir timbulnya suatu problem atau hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas, maka dibutuhkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas tersebut. Bisa dibayangkan ketika dalam berkomunikasi dengan seseorang yang ramah, wajahnya selalu ceria dan tersenyum, sopan dalam berkata dan menunjukkan sikap bahwa ia menghormati dan menghargai kita sebagai lawan bicara. Dengan demikian, hal ini senada dalam hal pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Diharapkan setiap guru atau pendidik dalam berintegrasi dengan murid-muridnya dengan menampakkan kehangatan, meskipun kehangatan di sini bersifat impulsif, namun harus terkesan nyata di dalam sebuah forum.
Dengan munculnya rasa nyaman tersebut akan memicu antusiasme dari masing-masing siswa. Sebagai guru juga harus bisa menunjukkan sikap antusiasme dalam mengajar. Misalnya ketika menjelaskan materi pelajaran, guru tidak hanya duduk di meja guru, akan tetapi harus diselingi dengan berdiri ataupun berjalan mendekati siswanya. Yang kedua, tantangan-tantangan ini bisa berupa kreativitas, kreatifan guru dalam mengajar. Sosok guru diharapkan bisa menciptakan metode atau cara belajar yang menarik dan kreatif agar siswa merasa tertantang. Seperti dengan metode belajar yang menyimpang kesan bermain atau game di dalamnya, namun perlu diingat bahwa seorang guru harus mengetahui kemampuan dari peserta didiknya. Kemudian menghadirkan konsep atau teori-teori dari yang dasar terlebih dahulu agar siswa tidak merasa kesulitan dalam memahami dan menguasai materi. Karena ketika siswa merasa kesulitan dan tertekan pada suatu metode pembelajaran, maka ia akan frustasi dan merasa tidak mampu dan pada akhirnya akan menimbulkan sifat pasif pada peserta didik tersebut. Yang ketiga, variasi bukan hanya dalam hal metode pembelajaran, akan tetapi seseorang guru mampu menciptakan hal-hal yang baru dalam media pembelajarannya, strategi pembelajarannya, pola interaksinya ataupun bahan ajarnya, dan juga bisa dengan membuat variasi atau formasi tempat duduk dalam kelas agar suasana kelas tidak membosankan. Yang keempat, keluasan dengan dinamisnya sebuah kelas dan bermacam-macam sifat dan karakter siswa yang ada di dalamnya. Kemudian yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Penekanan pada hal-hal yang bersifat positif ini sangat berpengaruh dalam proses pendidikan yang baik dan benar. Yang keenam, penanaman disiplin dan disiplin pada peserta didik merupakan salah satu bagian penting dalam mengelola kelas. Cara mudah mendisiplinkan pada siswa ialah dengan menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswanya, baik ditunjukkan secara langsung maupun tidak langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.